memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Meskipun pada saat yang seperti ini kita tidak bisa melaksanakan sekolah minggu dengan tatap muka, tapi Tuhan kasih cara lain untuk kita dapat memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, yaitu melalui live streaming ini. Kakak berharap dimanapun adik-adik semua berada, adik-adik semua penuh dengan sukacita dan telah menyiapkan hati untuk dapat memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Sekarang mari kita bernyanyi lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Baik yang dimanapun kalian berada maupun yang di sini, kalian ikut bernyanyi. Bagi yang sudah tahu, kita bernyanyi bersama-sama. Sekarang kakak nyanyikan dulu satu bait, baru nanti kita nyanyikan bersama-sama. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama nanti 3 baitnya. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turun kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami, serta telah mengingatkan kami untuk hari-Mu, hari untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati kebaktian ini, ajari kami juga untuk dapat kami mengerti akan firman-Mu.
juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Apa yang Engkau ingin dia sampaikan untuk kami dengar, Engkau lah yang memberkatinya, serta Roh Kudus-Mu yang menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, Engkau yang memberkati kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sekarang kita nyanyikan ini sekali lagi, ikut Dikau Saja Tuhan. Bagi yang sudah tahu, kalian nyanyikan. Bagi yang belum tahu, kita belajar bersama-sama. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita pelajari satu lagu lagi, lagu Tambah Hari. Kakak nyanyikan dulu sekali, baru nanti kita nyanyikan bersama-sama. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama, baik yang di sana maupun yang di sini. Kita nyanyikan sama-sama, kita belajar bersama-sama. Kita nyanyikan nanti 2 kali. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya.
hari tambah ku setia. Sekarang ini waktunya, waktu yang kita tunggu-tunggu untuk kita dapat mendengarkan firman-Nya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Jos. Selamat pagi adik-adik semua yang ada mengikuti ibadah ini secara online maupun adik-adik yang ada di gedung ini. Apa kabar kalian? Masih hidup? Masih ya? Wah, puji Tuhan. Karena Tuhan terus beri kita nafas, jadi kita bisa hidup kan? Kalian pernah bersyukur masih bisa bernafas? Iya, malam-malam kalian ingat bernafas tidak? Waktu tidur gitu ingat bernafas? Enggak ya, tapi kok bisa hidup? Karena Tuhan tetap pelihara kita ya. Kita bersyukur semua. Pagi hari ini kita kembali beribadah bersama-sama. Kalian senang tidak? Senang? Nanti cuman kakak yang senang, tapi kalian gak senang kan? Jadi aneh sendiri kan? Jadi kalian jujur senang ikut ibadah? Senang ya? Kalau gitu mari kita sekali lagi berdoa. Dan Bang Jos minta ikut Bang Jos berdoa ya. Kita mau doa sekali lagi. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikut Bang Jos berdoa. Bapa di sorga, ayo ikut Bang Jos berdoa ya. Keluarkan suaranya. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat berkumpul di rumah Tuhan. Kami percaya kami ada di sini karena Tuhan mengasihi kami. Bapa di sorga, berkatilah kami, berikan kami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik mengikuti cerita sekolah minggu maupun bagi remaja, kita sekarang sudah sampai kepada tema, apa temanya? Pembangunan kemah suci. Kalian tahu kemah? Yang pernah ikut pramuka coba angkat tangan. Belum pernah ya? Kalau kita ikut pramuka, biasanya kita tidur di kemah kan? Nah, seperti itulah kira-kira kemah itu. Tetapi di sini bedanya, kemah ini bukan kemah sembarangan atau kemah yang sama seperti yang biasanya. Tapi ini kemah suci. Kemah apa adik-adik? Suci, kudus, bersih, sempurna ya, itu kemah suci. Ayo kita dengar ya. Kita tidak lama, kira-kira cuma 20 menit sampai 25 menit. Jadi harap buka telinga lebar-lebar ya. Dan coba lihat gambar di depan. Ini adalah gambar cerita tentang kehadiran Tuhan di gunung apa? Iya, masih ingat ya, Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, tapi lampunya mati. Tapi adik-adik, tidak apa-apa, kita akan tetap mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan kitab suci. Adik-adik, tadi kita sudah lihat gambar kemah suci. Nah, lampu sudah kembali menyala. Coba, ya dinyalakan. Ya tadi Bang Jo sudah katakan, gunung, terus di atasnya ada petir, ada api, adalah pertemuan antara Tuhan dengan bangsa Israel. Senang sekali, tetapi takut juga, karena Tuhan itu datang dengan petir, Tuhan datang dengan suara keras, trompet dengan suara keras dan panjang.
tetet gitu ya, panjang sekali suara trompetnya. Adik-adik, kan minggu lalu kita sudah dengar pertemuan di Gunung Sinai adalah pemberian berapa hukum? Berapa perintah Tuhan kasih di Gunung Sinai? Ada berapa hukum? 5, 6, 7 atau 10? Ada berapa? Ada 10 hukum. 10 hukum Tuhan berikan di Gunung Sinai. Adik-adik sudah dengarkan pemberian 10 hukum itu setelah bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Nah, hari ini Tuhan juga masih memberikan perintah lagi. Perintah apa itu? Coba kita lihat. Di Gunung Sinai Tuhan berkata kepada Musa, Musa, bangunlah kemah suci, supaya di kemah suci itu aku hadir, aku datang. Jadi adik-adik, Tuhan menyuruh Musa untuk mengatakan kepada bangsa Israel, mari kita bangun satu kemah suci. Supaya apa? Supaya Tuhan Allah hadir di kemah tersebut. Nah, jadi artinya apa? Tuhan akan hadir di kemah suci untuk bertemu dengan bangsa Israel. Tapi kita bilang, Tuhan Allah kan maha hadir, dimanapun dia bisa hadir kan? Tuhan Yesus bisa hadir di Amerika Serikat, Tuhan Yesus bisa hadir di Kabanjahe, bisa hadir di Kutambelin, bisa. Tetapi kenapa perlu kemah suci untuk Tuhan hadir? Ini beda. Karena ini kehadiran Tuhan secara khusus. Tahu secara khusus? Secara spesial, istimewa. Ya? Adik-adik punya pakaian banyak di rumah tidak? Banyak ya. Ada pakaian training, ada pakaian celana jeans, ada juga celana pendek kan? Ada juga celana yang sudah robek-robek ya, karena jatuh. Tetapi Bang Jos mau tanya, kalau kalian pergi ke gereja, kalian pakai yang paling bagus atau paling jelek? Bagus kan? Jadi artinya itu ada pakaian khusus yang kita pakai pergi ke gereja. Sama juga dengan ini adik-adik, ada satu tempat khusus di situ Tuhan hadir, namanya kemah suci. Ingat ya, kemah suci. Tuhan Allah mengatakan kemah suci itu harus dibuat dari benda-benda yang bagus, dari logam mulia, dari emas, perak, perunggu, dan bahan-bahannya itu harus diambil dari persembahan khusus orang Israel. Tahu persembahan? Ya, pemberian secara rela kepada rumah Tuhan. Ya, kalau kalian sekolah minggu dikasih mama 2.000 atau 5.000 dan seterusnya untuk persembahan. Sama juga Tuhan ingin bangsa Israel membangun kemah suci dari persembahan orang Israel sendiri. Nah, setelah itu Musa pun memberitahukannya kepada bangsa Israel. Tetapi kira-kira orang Israel punya harta tidak? Mereka punya kain bagus tidak? Punya emas tidak? Mereka kan dulu budak di Mesir, sebagai pembantu di Mesir. Kira-kira pembantu bisa punya emas tidak? Tidak kan? Pembantu kan upahnya aja sedikit. Malah dulu orang Israel tidak diberi upah. Tetapi kenapa mereka bisa punya emas? Kalau adik-adik ingat, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menggerakkan orang Mesir untuk memberi bekal mereka. Dikasih emas, dikasih baju yang bagus, dikasih benang-benang yang bagus, dikasih perunggu perak dan sebagainya. Itulah sebabnya bangsa Israel punya harta. Tapi sekarang masalahnya, mereka mau beri kepada Tuhan atau tidak? Ya, tadi Tuhan yang menggerakkan Mesir untuk memberikan harta kepada bangsa Israel. Jadi kita bisa katakan
Harta itu berasal dari Tuhan kan? Betul tidak? Tuhan yang ciptakan dunia, Tuhan juga yang berkati dunia. Maka segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Nah, sekarang masalahnya, apakah orang Israel mau memberi berkat yang sudah diterima dari Tuhan untuk membangun rumah Tuhan? Kira-kira mau tidak mereka? Coba kita lihat. Wah, ternyata setelah Musa katakan itu kepada orang Israel, mereka dengan senang hati memberi. Mereka mau memberikan emas mereka, memberikan bulu domba yang terbaik, memberikan kayu untuk membuat kemah tersebut. Mereka sangat bersuka cita. Jadi mereka dengan rela hati memberi kepada rumah Tuhan, ya. Mereka memberi dengan sukacita. Lihat, oh, udah banyak sekali emas, ya. Ada emas berbentuk piala, ada berbentuk mahkota, ada berbentuk gelang, ada berbentuk apa namanya di sini? Anting-anting, ya. Iya, perempuan pakai anting-anting. Mereka kasih emas mereka. Mereka mau memberi persembahan untuk membangun rumah Tuhan. Namanya tadi apa? Apa tadi nama bangunannya? Kemah suci, ya. Kalian ingat nama bangunannya kemah suci. Kalian pernah lihat orang membangun tidak? Pernah kan? Iya. Ada tukang ambil semen atau papan untuk bangun, ambil paku gitu kan. Mereka juga sama, perlu bahan-bahan, dan bahan-bahannya yang bagus, emas, perak, kain yang halus, yang mahal-mahal. Karena ini untuk membangun apa tadi? Kemah suci, ya. Nah, Musa melihat setiap pagi mereka bawa emas lagi, mereka bawa apa yang terbaik untuk membangun rumah Tuhan. Apa yang ada di rumah mereka? Oh, saya punya benang yang dapat dipakai nanti untuk membuat jubah imam. Ada apa lagi? Ada kayu yang bagus untuk membuat tiang kemahnya. Nah, mereka bawa untuk membangun rumah Tuhan. Dan juga Tuhan sudah memberitahukan kepada Musa supaya Oholiab dan Bezalel yang menjadi arsitek atau tukang utama, karena mereka akan membuat banyak alat-alat yang dipakai di kemah suci. Ada tabut Allah juga, ada tempat untuk cuci tangan, itu yang bagus-bagus mereka buat. Ada tirai, mereka lah yang ukir, mereka yang buat. Tapi selain itu juga orang-orang terampil yang hebat bertukang juga pergi membantu, ya, membuat jubah imam, menjahit. Mereka yang terampil, yang bagus-bagus. Mereka senang membangun kemah suci. Lalu berjalannya waktu, ternyata orang Israel ini setiap pagi terus menghantarkan barang mereka. Kasih emas terus, perunggu, kasih perak, kasih kain yang bagus. Sampai akhirnya Musa harus berkata, sudah terlalu banyak. Nanti sudah kebanyakan, gak terpakai lagi. Maka suatu hari Musa mengatakan supaya orang Israel jangan lagi hantar persembahan mereka, ya. Jangan lagi, karena sudah cukup. Nah, akhirnya kemah suci pun jadi. Setelah beberapa waktu tukang-tukang bekerja, setelah beberapa waktu mereka bersama-sama untuk bekerja sama, akhirnya jadilah kemah suci. Apa tadi kemah suci? Tempat beribadah. Tadi Bang Jos bilang tempat hadirnya Tuhan, sehingga umat manusia dapat bertemu dengan Tuhan. Jadi adik-adik harus ingat ini, ya. Dari pelajaran kita pagi ini, yang pertama yang harus kalian ingat, kemah suci dibuat supaya kita manusia, atau waktu dulu orang Israel, dapat bertemu dengan Tuhan.
Kalian senang bertemu dengan Tuhan? Senang ya, aku bertemu penciptaku, dia pasti mengasihi aku. Aku bertemu dengan penebusku yang mengampuni dosa-dosaku. Kalian senang? Iya, senang kan? Makanya kalian juga datang ke gereja kan? Aku senang kalau nanti aku bertemu Tuhan, ada Roh Kudus Tuhan memberikan aku sukacita waktu bernyanyi, memberikan aku pengertian waktu mendengarkan cerita Alkitab. Itu yang pertama kan? Apa tadi yang harus kalian ingat? Kemah suci adalah tempat hadirnya Tuhan. Coba kalian ulang. Kemah suci adalah tempat hadirnya Tuhan, ya. Tapi bisa disambung hadirnya Tuhan secara khusus. Kan tadi Bang Jo sudah bilang, sebenarnya Tuhan Maha hadir kan? Di mana saja Tuhan bisa hadir, tapi di kemah suci Tuhan hadir secara khusus. Lalu yang kedua yang harus kalian ingat, bahwa kemah suci itu dibuat setelah orang Israel keluar dari Mesir. Jadi kemah suci ini dibuat setelah mereka diselamatkan Tuhan. Siapa yang ikut cerita bangsa Israel keluar dari Mesir? Atau sudah lupa? Kakak ulang sekali lagi ya. Kemah suci ini dibuat setelah orang Israel diselamatkan. Seperti minggu lalu 10 hukum Taurat diberikan setelah Israel selamat. Itu mengatakan bahwa hukum Taurat bukan untuk keselamatan. Sama juga sama kemah suci. Kemah suci dibuat, diusahakan bukan supaya selamat, tetapi sebagai satu ucapan syukur. Jadi ingat ya, persembahan orang Israel untuk membangun kemah suci adalah ucapan syukur. Karena Tuhan sudah selamatkan kami dari Mesir, maka kami mau bersyukur, memberikan persembahan untuk membangun kemah suci. Jadi adik-adik juga waktu datang memberikan persembahan, bukan berarti ini Tuhan, aku berusaha berbuat baik supaya Tuhan terima aku. Bukan ya. Tetapi kita harus katakan, Tuhan, karena Tuhan sudah terima aku orang berdosa, maka aku mau bersyukur memberikan persembahan. Itu yang benar. Orang Israel pun sama seperti itu. Dan satu lagi yang harus kalian ingat, waktu memberikan persembahan harus dengan hati. Tahu hati? Coba pegang hatinya di mana kira-kira? Di sini ya? Ya, dengan hati. Berarti kita waktu memberikan persembahan dengan ucapan syukur, Tuhan, aku memberikan hatiku, memberikan persembahanku untuk Tuhan. Ya, jangan nanti waktu kita kasih, aku kasih persembahan. Nah, aku hebat. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau kita enggak memberikan hati kita kepada Tuhan, Tuhan tidak terima persembahan kita, ya. Makanya yang penting juga bagaimana hati kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau memberi persembahan. Ini yang aku punya, Tuhan terimalah, ya. Jadi penting hati waktu memberikan persembahan. Jadi kalau kalian mau beri persembahan, bisa juga pegang hati kalian, beri persembahan supaya kalian ingat, ini aku berikan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersungguh-sungguh, ya. Lalu yang terakhir yang kalian harus ingat, bahwa kemah suci itu ada di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru Tuhan hadir dengan cara apa? Apakah masih sama dengan kemah suci? Ini kan di perjanjian lama kan? Di perjanjian baru Tuhan Yesus langsung kakak kasih tahu pun ya. Di perjanjian baru Tuhan Allah hadir dengan cara apa? Dengan kemah juga? Tidak. Nah, makanya kita baca coba. Yohanes 1 ayat 14. Kalau ada Alkitab, kita buka. Yang ada di sini bisa lihat ke depan. Kita baca bersama ya. Coba, yang bisa baca kita baca bersama. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang harus kalian ingat di sini adalah diam di antara kita. Tahu diam? Berdiam, hadir, tinggal. Ya. Jadi kakak mau kasih tahu, kalau di perjanjian lama Tuhan hadir di kemah suci, tetapi di perjanjian baru sudah ada penggenapannya, yaitu firman. Siapa firman? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dan Dia diam di antara kita. Dengan bahasa lainnya, Tuhan Yesus berkemah di antara kita. Kakak lihat tadi, bahasa lainnya juga bisa dipakai berkemah. Jadi apa artinya? Ternyata di perjanjian lama ini hanyalah sebuah bayang-bayang kehadiran Tuhan di dalam hidup orang Israel. Tetapi sekarang setelah Tuhan Yesus datang, itu sungguh-sungguh nyata. Yaitu waktu kita terima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Dia berkemah di dalam hidup kita. Asal kita mau percaya dan terima Tuhan Yesus. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, orang yang percaya dan terima Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus tinggal di hati kita. Kalian mau tidak Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kita? Mau tidak? Mau dong. Tuhan yang menjaga kita, memelihara kita, Tuhan yang akan memimpin hidup kita. Kalau Bang Jos sangat mau. Kalian mau tidak? Mau Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kalian? Mau ya, puji Tuhan. Kita mau. Maka kita mau percaya dan menerima Tuhan Yesus. Tapi masalahnya kalian sudah percaya dan terima Tuhan Yesus belum? Siapa yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus? Yang sudah pernah minta Tuhan Yesus, masuk dah ke dalam hatiku, aku mau mengikut Tuhan Yesus. Siapa sudah pernah berdoa seperti itu? Nanti kalau belum, kita berdoa bersama ya. Tapi bagi orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, ayo kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia menjadi manusia. Dia sudah mati di atas kayu salib dan bangkit untuk mengampuni dosa kita. Dia sudah mati dan bangkit. Tuhan Yesus juga berkata dia satu-satunya jalan kepada Allah. Maka marilah kita mau memberikan persembahan. Di sini dikatakan apa? Coba kita baca Roma 12 ayat 1 sekali lagi. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan minta kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau diri kita sudah kita persembahkan kepada Tuhan, maka tentunya harta kita, tenaga kita, waktu kita, pasti kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ingat, itu sebagai ucapan syukur. Karena Tuhan sudah mau mati bagiku, maka aku mau mempersembahkan hidupku dipakai oleh Tuhan. Adik-adik mau dipakai Tuhan? Mau ya? Puji Tuhan. Kalau gitu mari kita berdoa ya. Ayo lipat tangan. Ini siapa namanya? Ayo lipat tangan ya, kita berdoa. Ikut Bang Jus berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami dapat mengerti Tuhan menyuruh orang Israel membuat kemah suci
supaya Tuhan Yesus Allah hadir di kemah suci. Tetapi sekarang Tuhan Allah tidak lagi hadir di kemah suci, tetapi Tuhan Allah hadir di dunia melalui Tuhan Yesus. Tuhan Allah hadir dalam hidupku ketika aku percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa di sorga, berikanlah aku iman, berikan aku kepercayaan, supaya Tuhan Yesus hadir dalam hidupku. Dan Tuhan, jika aku telah Tuhan angkat menjadi anak-anak Tuhan, pakailah hidupku menjadi persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan.